Neymar menjadi salah satu bintang sepak bola yang mengalami pemutusan kontrak pada musim ini. Keputusan seperti ini dapat terjadi karena berbagai alasan, mulai dari konflik internal, masalah cedera, hingga keinginan pemain untuk mencari peluang baru di tempat lain. Pemain asal Brasil itu mencapai kesepakatan dengan Al Hilal untuk mengakhiri kontraknya lebih awal, tepatnya pada Januari 2025. Setelah itu, Neymar memilih kembali ke klub masa kecilnya, Santos, tempat ia memulai karir profesionalnya. Selama membela Al Hilal, Neymar lebih banyak berkutat dengan cedera yang menghambat performanya. Sejak didatangkan dengan nilai transfer 77,6 juta pound pada Agustus 2023, ia hanya tampil dalam 7 pertandingan sebelum akhirnya mengalami kemunduran di Arab Saudi. Selain Neymar, sejumlah pemain bintang lainnya juga mengalami pemutusan kontrak pada musim 2024-25. Beberapa di antaranya merupakan mantan pemain yang pernah bersinar di klub besar seperti Real Madrid dan Leicester City. Siapa saja para pemain top dunia yang mengalami nasib serupa musim ini? Berikut adalah daftar 5 bintang yang kontraknya diputus oleh klub mereka. Marcelo. Legenda Real Madrid ini sudah beberapa kali mengalami pemutusan kontrak sepanjang karirnya. Sebelumnya, ia sempat bergabung dengan Olympiacos, tetapi kebersamaannya dengan klub Yunani itu hanya berlangsung selama 5 bulan sebelum kontraknya dibatalkan pada tahun lalu. Setelah meninggalkan Olympiacos, Marcelo memutuskan kembali ke klub masa kecilnya, Fluminense, pada Februari tahun lalu. Namun, meski kembali ke tempat yang membesarkan namanya, perjalanannya di sana tidak berlangsung lama. Pada tahun 2024, Marcelo mencatatkan total 38 penampilan di berbagai kompetisi bersama Fluminense. Namun, di balik pencapaiannya tersebut, hubungan internalnya dengan tim tidak berjalan dengan baik. Salah satu momen krusial terjadi ketika Fluminense menghadapi Gremio. Dalam pertandingan itu, Marcelo dijadwalkan masuk sebagai pemain pengganti. Namun, terjadi perdebatan sengit antara dirinya dan sang pelatih, Mano Menezes. Akibat insiden tersebut, ia akhirnya diminta untuk tetap di bangku cadangan. Tak berselang lama setelah pertandingan itu, pihak Fluminense secara resmi mengumumkan bahwa kontrak Marcelo telah diputus. Keputusan ini diambil sebagai akibat dari perselisihannya dengan sang pelatih, yang membuat posisinya di tim menjadi tidak lagi memungkinkan untuk dipertahankan. Ryan Kent. Perjalanan Ryan Kent bersama Fenerbahce resmi berakhir pada Oktober lalu setelah kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri kontraknya lebih awal. Keputusan ini diambil setelah sang pemain gagal menunjukkan performa yang sesuai dengan ekspektasi klub. Di bawah asuhan Jose Mourinho, Kent hanya mendapatkan kesempatan bermain selama total 68 menit sebelum akhirnya pelatih asal Portugal tersebut memutuskan bahwa sang pemain sayap tidak memiliki tempat dalam rencana jangka panjangnya di klub. Secara keseluruhan, masa baktinya di Turki bisa dikatakan kurang memuaskan. Musim lalu, ia hanya mencatatkan 139 menit bermain di kompetisi liga, angka yang sangat minim bagi pemain yang sebelumnya tampil cukup konsisten di level klub. Kini, setelah berstatus bebas transfer, pemain berusia 27 tahun itu kembali menjadi sorotan di bursa transfer. Beberapa klub dari divisi Championship di Inggris dikabarkan tertarik untuk mendatangkannya. Kembalinya Kent ke Inggris bisa menjadi kesempatan bagi dirinya untuk menghidupkan kembali karirnya setelah periode yang kurang sukses di Fenerbahce. Dengan pengalaman dan kecepatannya sebagai pemain sayap, Kent masih memiliki potensi untuk bersinar jika mendapatkan lingkungan yang tepat untuk berkembang. Klub mana yang akhirnya akan menjadi pelabuhan barunya masih menjadi tanda tanya besar. Daniel Amarte. Setelah terlibat dalam sejumlah kontroversi terkait transfer selama musim panas, mantan pemain Leicester City, Daniel Amarte, akhirnya resmi berpisah dengan Beşiktaş pada September lalu. Pemutusan kontraknya terjadi setelah berbagai upaya klub Turki tersebut untuk melepasnya gagal karena sang pemain menolak untuk hengkang. Beşiktaş sebenarnya telah mencoba menjual Amarte selama bursa transfer, termasuk mencapai kesepakatan dengan klub dari Arab Saudi. Namun, rencana itu batal karena ia tidak menaiki pesawat yang telah disiapkan. Situasi serupa juga terjadi ketika Beşiktaş berusaha melepasnya ke Eyüpspor, tetapi ia justru menghilang sebelum kesepakatan rampung. Juru bicara Beşiktaş, Hüseyin Yücel, bahkan sempat mengungkapkan kebingungannya terhadap sikap pemain berusia 29 tahun itu. Amarte adalah orang yang aneh, ujarnya. Namun, Amarte membantah semua tuduhan tersebut, menegaskan bahwa cerita yang beredar tidaklah benar. Itu sama sekali tidak terjadi. Tuduhan itu sebaiknya diabaikan, katanya dalam sebuah pernyataan.
Dengan segala drama yang menyelimuti situasinya, keputusan untuk mengakhiri kontrak secara bersama menjadi langkah yang tidak terlalu mengejutkan. Kini, masa depan Amarte di dunia sepak bola masih menjadi tanda tanya besar. Samu Castillejo. Meskipun masih memiliki sisa waktu 1 tahun dalam kontraknya dengan Valencia, klub memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka dengan Samu Castillejo pada bulan Agustus. Keputusan ini diambil setelah serangkaian negosiasi mengenai pemutusan kontrak bersama, yang pada akhirnya gagal mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Sebagai hasilnya, Valencia memilih untuk memecat pemain sayap berusia 29 tahun tersebut. Tentu saja, keputusan ini tidak diterima dengan baik oleh Castillejo, yang merasa kecewa dengan langkah yang diambil oleh klub. Diberitakan bahwa pemain asal Spanyol itu berencana untuk mengambil tindakan hukum terhadap Valencia, khususnya terkait dengan gaji yang belum dibayarkan kepadanya selama periode terakhir kontraknya. Meskipun demikian, keputusan klub untuk memutus kontrak bukanlah hal yang tidak dapat dipahami, mengingat performa Castillejo yang semakin menurun dan ketidakhadirannya dalam rencana tim. Situasi ini menambah deretan kasus pemutusan kontrak yang terjadi di musim ini, memperlihatkan bagaimana ketegangan di dalam klub dapat memengaruhi hubungan antara pemain dan manajemen. Kini, masa depan Castillejo sebagai pemain sepak bola profesional masih belum jelas, sementara dia berusaha mencari klub baru yang bisa memberikan peluang lebih baik. Neymar menjadi salah satu pemain top yang kontraknya diputus pada musim ini, menyusul sejumlah faktor yang memengaruhi keputusan tersebut. Pemutusan kontrak seorang pemain bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti perselisihan internal, masalah cedera, atau ketidakpuasan pemain yang mencari peluang baru di klub lain. Dalam kasus Neymar, yang sebelumnya bergabung dengan Al Hilal, kesepakatan untuk mengakhiri kontraknya tercapai pada Januari 2025. Keputusan ini membuatnya kembali ke klub masa kecilnya, Santos, setelah beberapa bulan bergabung dengan klub Arab Saudi tersebut. Masa Neymar di Al Hilal diwarnai oleh perjuangan dengan cedera yang mengganggu performanya. Meskipun didatangkan dengan harga yang sangat tinggi, yakni 77,6 juta pound pada Agustus 2023, Neymar hanya tampil dalam 7 pertandingan untuk klub tersebut. Cederanya membuatnya meredup dan kesulitan memberikan dampak positif seperti yang diharapkan. Keputusan untuk mengakhiri kontraknya merupakan langkah yang tak terlalu mengejutkan, mengingat kondisi fisik Neymar yang kerap terganggu dan ketidakmampuannya untuk kembali ke performa terbaik. Kembalinya ke Santos memberi harapan baru bagi Neymar untuk memulihkan karirnya dan menemukan kembali permainan terbaiknya di lingkungan yang lebih familiar.